Dalam pengambilan keputusan, manajer perusahaan harus membuat sejumlah keputusan selama proses pengambilan keputusan. Setiap manajemen memahami pentingnya keputusan dalam mempertahankan keberlangsungan operasional bisnisnya. Masalah seperti konflik, ketidakadilan, kehilangan waktu, kehilangan uang, dan masalah lainnya sering menyertai kejadian yang dihadapi. Bagi seorang manajer, semua itu seringkali perlu dilihat dari sudut pandang tertentu. Ini berarti bahwa setiap kali masalah tersebut diselesaikan, masalah tersebut harus diperiksa. Jika pilihan tersebut dibuat hanya untuk menenangkan manajemen perusahaan dan mengabaikan kepuasan karyawan, maka itu dikatakan sebagai kesalahan. Karena tindakan terbaik adalah tindakan yang dapat menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dan yang terpenting, memastikan bahwa pekerjaan dapat diulang dan diselesaikan sesuai tenggat waktu. Dalam hal ini kita akan membahas tentang metode perusahaan dalam pengambilan keputusan dan berbagai hubungannya. Definisi pengambilan keputusan: proses pengambilan keputusan melibatkan penelusuran masalah dari sumbernya, identifikasi masalah dan pengambilan kesimpulan atau saran. Setelah itu, saran tersebut berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Akibatnya, rekomendasi yang dibuat memiliki dampak yang besar jika mengandung kesalahan atau kesalahan tersembunyi yang disebabkan oleh penilaian masalah yang lalai. Tahap pengambilan keputusan: proses yang menghasilkan kesimpulan yang diinginkan harus ditetapkan untuk membantu pengambilan keputusan. Adapun tahap-tahap tersebut adalah: 1. Berikan definisi masalah yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. 2. Untuk membuat sistem yang lebih terarah dan terkelola, susunlah daftar masalah yang muncul dan beri peringkat menurut tingkat kepentingannya. 3. Menentukan masing-masing masalah ini untuk menyajikan gambaran yang lebih jelas dan lebih terperinci. Yang keempat, memetakan setiap masalah menurut kelompoknya, diikuti dengan penggunaan alat uji atau model yang akan digunakan. Yang kelima, verifikasi kembali bahwa peralatan pengujian sesuai dengan pedoman dan standar umum yang berlaku. Namun menurut Simon tahun 1960 dalam bukunya mengatakan pengambilan keputusan terjadi dalam 4 langkah, yaitu sebagai berikut: 1. Intelijen, 2. Desain, 3. Pilihan, 4. Pelaksanaan. Pendekatan pengambilan keputusan, Simon lebih lanjut menggarisbawahi bahwa sementara desain adalah tahap menciptakan solusi untuk masalah, intelijen adalah proses pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mendekati masalah. Biasanya pada tahap ini, sejumlah solusi potensial untuk masalah tersebut diperiksa. Proses menimbang manfaat dan kekurangan berbagai pilihan yang tersedia dan memilih yang terbaik dikenal sebagai pilihan. Proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya disebut dengan implementasi. Para manajer harus mampu membuat pilihan yang tepat untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Saat ini para manajer sering menggunakan pendekatan normatif dalam setiap keputusan yang mereka buat. Tetapi dalam prakteknya, pendekatan normatif itu sendiri tidak dapat diterapkan. Akibatnya, berbagai pendekatan lain digunakan untuk membuat keputusan yang jauh lebih aspiratif, termasuk pendekatan utilitarian atau pendekatan manfaat. Pendekatan individualisme ini adalah pendekatan hak moral, pendekatan keadilan. Penting bagi para manajer untuk mengingat bahwa mereka hanya dapat menggunakan 2 atau lebih pendekatan. Jika mereka yakin bahwa pendekatan yang digunakan adalah representatif, kita dapat melihat di bawah ini untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang keempat pendekatan ini. Pendekatan utilitas atau utilitarianisme, Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, dua filsuf abadi ke-19, mendukung perspektif utilitarian yang menyatakan bahwa tindakan moral harus memaksimalkan kebaikan bagi kelompok mayoritas.
Pengambilan keputusan menggunakan pendekatan manfaat berarti bahwa dari dua atau lebih pilihan yang memiliki nilai manfaat tertinggi yang harus dipilih. Menurut pendekatan utilitarianisme, tindakan yang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apapun tidak layak disebut baik. Karena hasil positif yang dihasilkannya menepati janji, bersikap jujur, dan menunjukkan perhatian terhadap hak milik orang lain adalah hal-hal yang baik. Sementara berbohong, mencuri, dan mengingkari janji adalah hal-hal buruk karena efek negatif yang ditimbulkannya. Bukan karena hal-hal itu sendiri merupakan hal-hal buruk. Gagasan tentang kewajiban juga dapat menjadi bagian dari utilitarianisme. Tetapi hanya dalam arti bahwa orang dituntut untuk menghasilkan kebaikan daripada keburukan. Sedangkan pendekatan yang kedua yakni pendekatan individualisme. Menurut pendekatan ini, sudut pandang individualistis, suatu tindakan dianggap etis jika tindakan tersebut memajukan kepentingan jangka panjang individu, yang pada akhirnya menghasilkan kebaikan yang lebih besar. Mereka yang memiliki perspektif dan pemahaman jangka panjang seringkali merupakan satu-satunya orang yang dapat memahami keputusan jangka panjang. Kenyataannya, manajer dengan perspektif jangka panjang adalah yang paling sukses. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan hak moral. Menurut perspektif hak moral, keputusan moral adalah keputusan yang melanggar hak asasi manusia individu yang dipengaruhinya. Gagasan bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia dan bahwa kita harus menghormatinya adalah salah satu contoh bagaimana pendekatan ini menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan keadilan. Kita harus menjelaskan dalam metode ini bahwa pendekatan keadilan berpendapat bahwa penilaian moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip imparsialitas, keadilan dan kewajaran. Secara umum, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan kompensasi adalah tiga jenis teknik keadilan yang digunakan di sini. Dalam pengambilan keputusan, menggunakan pohon keputusan untuk membantu pengambilan keputusan tidak mungkin untuk mengabaikan penggunaan pohon keputusan untuk membantu proses pengambilan keputusan lebih menyeluruh dan terarah. Tujuan penggunaan pohon keputusan adalah untuk membantu manajer melihat keputusan yang dibuat dengan lebih sederhana dan jelas. Menurut Susan, Welch, dan John C. Commerce, pohon keputusan adalah diagram yang cukup mudah dipahami yang menggambarkan prosedur untuk memecahkan masalah menjadi kelompok-kelompok komponen. Setelah itu solusi yang berbeda dikembangkan dan efeknya masing-masing dibahas. Sementara itu, Jonas Supranto mengklaim dalam bukunya tentang keputusan, diagram pohon keputusan adalah diagram yang berbentuk pohon bercabang yang menunjukkan hubungan antara berbagai tindakan atau keputusan, keadaan yang tidak diketahui di sekitar kemungkinan, dan hasil dari pilihan alternatif yang dibuat dengan memecahkan set data besar menjadi set catatan yang lebih kecil dan memperhitungkan variabel tujuan. Pohon keputusan adalah pendekatan penambangan data yang digunakan untuk memeriksa data. Pohon keputusan adalah ilustrasi langsung dari metode klasifikasi untuk sejumlah kelas yang terbatas. Menurut Hermawati 2013, node internal dan root diberi label dengan nama atribut. Tepi diberi label dengan nilai atribut potensial, dan node down diberi label dengan berbagai kelas. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem informasi interaktif yang menyediakan manipulasi data permodelan dan informasi. Menurut Kusrini 2007, ketika tidak ada yang yakin bagaimana keputusan harus dibuat, pendekatan ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Sedangkan Hermawan 2005 menyatakan bahwa terdapat 4 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Tahap yang pertama, tahap kecerdasan untuk mengidentifikasi dan menentukan masalah yang terjadi. Pengambilan keputusan pada tingkat ini menguji realitas. Biasanya analisis sekuensial dilakukan dari sistem ke subsistem yang menyusunnya. Keluaran dari langkah ini adalah dokumen yang berisi pernyataan masalah. Tahap pengambilan keputusan desain pada tahap ini dilakukan identifikasi, pengembangan dan evaluasi setiap solusi potensial.
yaitu dengan membangun model yang dapat menggambarkan secara akurat keadaan sebenarnya dari masalah tersebut. Sebuah dokumen yang menguraikan solusi alternatif merupakan hasil dari tahap ini. Tahap yang ketiga adalah tahap pemilihan. Pada tahap ini, proses pengambilan keputusan memilih salah satu solusi yang mungkin dikembangkan selama fase desain yang dianggap sebagai tindakan terbaik untuk mengatasi masalah yang ada. Hasil dari langkah ini adalah dokumen solusi beserta strategi pelaksanaan. Tahap implementasi selama fase ini, sejumlah teknik pemecahan masalah yang dipilih selama langkah pemilihan diimplementasikan. Penyelesaian masalah yang dihadapi merupakan tanda keberhasilan implementasi, tetapi persistensi masalah yang sedang dicoba untuk diselesaikan merupakan tanda kegagalan. Keluaran dari langkah ini adalah laporan yang merinci pelaksanaan solusi dan hasilnya. 3 bagian penting yang menyusun sistem pendukung keputusan menurut Hermawan tahun 2005 dalam bukunya mengatakan: 1. Manajemen data. Manajemen data adalah proses pengambilan informasi yang diperlukan dari basis data yang menyimpan data internal dan eksternal. Oleh karena itu, peran komponen data ini adalah untuk mengatur data yang dibutuhkan oleh sistem pendukung keputusan. Sedangkan bagian yang kedua adalah manajemen model. Melalui manajemen basis model, manajemen model berkomunikasi dengan manajemen data untuk memperoleh data guna diproses, serta antarmuka pengguna untuk memperoleh perintah. Oleh karena itu, tujuan manajemen model adalah mengubah data basis menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan. Sedangkan bagian yang ketiga dalam menyusun sistem pendukung keputusan menurut Hermawan adalah antarmuka pengguna informasi yang dapat dimasukkan ke dalam sistem dan ditampilkan kepada pengguna melalui penggunaan antarmuka pengguna. Mengingat pentingnya komponen antarmuka pengguna bagi suatu sistem, sistem harus mampu mengembangkan antarmuka pengguna yang mudah dipelajari dan digunakan oleh pengguna, serta laporan yang mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh pengguna. Elemen-elemen ini bersatu untuk membentuk sistem aplikasi pendukung keputusan yang dapat dihubungkan ke internet, intranet, atau extranet bisnis. Tidak mungkin untuk mengabaikan penggunaan pohon keputusan untuk membantu membuat proses pengambilan keputusan lebih menyeluruh dan terarah. Tujuan penggunaan pohon keputusan adalah untuk membantu para manajer melihat keputusan yang dibuat dengan lebih sederhana dan jelas.